Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengizinkan kita untuk berkumpul pada pertemuan kedua kajian fikih kurban perspektif mazhab Syafi'i, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rofiul Izzah LC, yang dimana untuk permulaan mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dimulai. Amin. Tanpa berpanjang lebar dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Rofiul Izzah untuk eh, menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wa ansyur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillah, insya Allah pada sore kali ini dan juga malam waktu Indonesia, kita bakal melanjutkan pertemuan kita, pembahasan kita tentang fikih kurban. Dan berhubung materi kita sisa sedikit lagi ya, ini mungkin cuma tinggal 10 slide kurang lah. Jadi sebelum kita lanjut, izinkan Ane sedikit mereview tentang materi yang kita sampaikan kemarin. Barangkali kemarin kurang maksimal atau ada poin yang luput, kita bakal review sebentar. Lagi lihat ya. Oke. Oke, bismillah. Kemarin kita udah ngebahas tentang hukum berkurban. Yang mana asalnya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya dianjurkan banget. Sebentar, ini izin nyalain AC dulu. Panas. Sunnah muakkadah, artinya dia itu sangat dianjurkan. Bahkan Abu Hanifah itu bilang bahwasannya kurban itu wajib. Saking kuatnya dalil, kemudian juga saking seringnya Rasul melakukannya, rutin beliau itu kurban setiap tahun. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang punya kelebihan harta, itu silahkan berkurban. Dan karena hukumnya sunnah muakkadah, maka hanya berlaku kesunahan ini bagi mereka yang mampu. Artinya, buat teman-teman sekalian, itu yang sekiranya tidak mampu, punya keperluan lebih mendesak, itu tidak perlu untuk berkurban. Tidak disunahkan berkurban. Dan jangan sampai ngutang untuk berkurban maupun haji. Gitu. Kemudian juga tipe sunnahnya, selain dia sunnah muakkadah, dia itu juga sunnah ain. Artinya, kesunahan ini berlaku untuk setiap individu. Namun, kalau seseorang itu berkeluarga, punya tanggungan nafkah, menafkahi anaknya, istrinya, maka sifat kesunahannya menjadi kifayah bagi keluarga tersebut. Yang artinya, kalau ada satu anggota di antara keluarga tersebut yang sudah berkurban, maka dia dapat pahala dan juga keluarga lainnya itu tidak diminta lagi untuk berkurban. Meskipun kalau masih ada yang berkurban lagi, tetap dapat pahala sunnah. Begitu. Dan juga sunnah kifayah ini berlaku atas ahlul bait. Kemarin kita udah ngebahas tentang apa itu ahlul bait. Ahlul bait di sini ada khilaf, beda pendapat ulama. Dan yang dipilih sama Imam Romli, bahwasannya definisi ahlul bait adalah setiap kepala keluarga, setiap keluarga yang ada tanggungan nafkahnya. Dalam artian kalau misalkan di sebuah rumah ada tinggal 3 keluarga, masing-masing ada kepala keluarganya, ada yang dinafkahi, maka kesunahan kurban ini berlaku untuk 3 keluarga ini.
keluarga A, keluarga B, keluarga C. Kecuali kalau tiga keluarga ini itu punya sumber pemasukan yang sama. Misalkan mereka ini bertiga sama-sama kerja di kebun yang sama. Kemudian juga penghasilannya itu dibagi rata. Nah, kalau begini kasusnya, maka kesunatan kurban ini berlaku untuk satu orang saja. Kalau dilakuin, maka gugur hukumnya untuk kalau yang lainnya. Begitu. Dan kemudian, kalau ada yang kurban di satu keluarga, siapa yang dapat pahala kurban? Jawabannya yang dapat pahala kurban adalah yang melakukannya saja. Misalkan di sebuah keluarga, tadi kita bilang ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian, maka kalau si ayah udah berkurban, yang dapat pahala kurban itu hanya si ayah. Adapun anak-anaknya, istrinya itu tidak dapat pahala, tapi boleh bagi si ayah itu menyertakan pahala kurban untuk anaknya dan istrinya. Sehingga ketika dia berkurban, dia meniatkan bahwasanya kurban ini pahalanya untuk saya dan juga keluarga saya yang lainnya. Begitu. Selanjutnya, ini macam-macam sunnah kifayah ya. Kita kemarin udah dibilang juga bahwasannya dalam mazhab Syafi'iyah, perkara-perkara yang dihukumi sunnah kifayah ada 7. Yang pertama kurban, yang kedua azan, iqomah, kemudian juga mengucap salam ketika lagi rame-rame, baca basmalah ketika mukbang, ngurus jenazah, yang perkara sunnahnya, dan juga doain orang bersin di sebuah keramaian. Namun, ternyata ada juga kurban yang sifatnya bukan sunnah, melainkan wajib. Yaitu jika sebuah kurban dinazarkan. Nazar itu ini ya, mengizamkan, mewajibkan diri kita untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Itu nazar. Misalkan ya, contohnya sebagaimana yang tertulis, saya bernazar mau kurban tahun ini. Bisa pula kalau dikaitkan dengan sebuah rezeki, sebuah pencapaian. Misalkan kalau saya naik kelas, saya berkurban. Kalau saya ini, saya berkurban. Itu juga bagian dari nazar. Ala kulli hal, setiap kurban yang dinazarkan, maka konsekuensinya kurban tersebut menjadi wajib. Dan konsekuensi lainnya, nanti ketika sudah disembelih, semua hasil kurbannya, baik daging, kulit, dan lain-lainnya itu wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Nggak boleh diterima sama dirinya, keluarganya, dan nggak boleh dihadiahkan ke orang yang nggak miskin. Begitu. Kemudian juga nazar ini hanya berlaku kalau dilafazkan. Jadi kalau dia cuma di dalam hati doang, saya nazar mau kurban tahun ini, itu belum berlaku. Dan biasanya amalan-amalan yang wajib itu pahalanya 70 kali lipat lebih gede dibandingkan amalan yang sunnah. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen dapat pahala kurban lebih besar, itu silakan. Kalau pengen dinaikkan levelnya menjadi kurban yang wajib dengan segala konsekuensinya. Dan ini kurang lebih 4 perbedaan antara kurban wajib dengan yang sunnah. Kita lihat bahwasanya kurban yang wajib itu seandainya hewan sembelihannya itu keburu meninggal sebelum sempat disembelih, maka konsekuensinya harus diganti dengan hewan yang semisalnya. Adapun kurban yang sunnah, kalau binatangnya sebelum meninggal, keburu meninggal sebelum disembelih, maka nggak perlu diganti, nggak wajib. Kemudian juga seluruh hasil kurbannya harus disedekahkan ke orang fakir miskin. Kalau kurban sunnah itu hanya sebagian saja, bukan seluruhnya. Dan juga kurban wajib itu si penyembelih nggak berhak, nggak boleh menerima bagian dari hasil kurban. Sedangkan kurban sunnah malah sebaliknya, penyembelih itu dianjurkan memakan bagian dari kurban. Sebagaimana Rasul dulu itu ketika beliau berkurban, beliau biasanya mengambil lukmatan atau lukmatain, segumpal daging dari sembelihannya. Kemudian yang terakhir bahwasannya kurban wajib itu harus disembelih meskipun udah lewat masa kurbannya. Yang tanggal 10, 11, 12, 13. Seandainya kelupaan atau ada hal-hal lainnya yang bikin kurban wajib ini belum sempat disembelih, maka ketika waktunya berakhir tetap harus disembelih. Adapun kalau kurban yang sunnah itu kalau udah berakhir hari tasyrik, maka kalau disembelih nggak dihitung pahala kurban. Kemudian siapakah orang-orang yang diminta untuk berkurban? Mereka adalah orang-orang yang terpenuhi 5 hal ini. Yang pertama dia muslim, yang kedua dia balik. Artinya kalau dia nggak balik, masih kecil, tidak disunahkan untuk berkurban. Yang ketiga dia berakal. Yang keempat statusnya merdeka, bukan budak. Karena budak itu secara umum tidak memiliki kuasa untuk punya harta. Yang kelima, dia itu mampu. Nah, definisi mampu di sini itu mirip seperti definisi mampu dalam bab zakat.
yaitu orang-orang yang ketika di hari pelaksanaan kurban, kebutuhan dia yang primer dan juga kebutuhan orang-orang yang merupakan tanggungan dia itu terpenuhi. Kan kalau kurban itu kan tadi tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, orang-orang yang dirinya dan tanggungannya itu tercukupi kebutuhannya di 4 hari ini, kemudian juga dia punya uang lebih yang cukup buat beli kurban. Nah, orang ini yang disunahkan untuk berkurban. Dan juga perlu diperhatikan ya, bahwasannya ketika tadi dibilang orang yang punya tanggungan, maka orang-orang yang enggak ditanggung nafkahnya, dia punya kewajiban kurban, punya sunnah kurban bagi dirinya sendiri. Misalkan di sebuah keluarga ada suami, ada istri, dan juga ada 4 orang anak. Anak pertama yang laki-laki ini udah gede, udah kerja, meskipun belum menikah. Tuh. Nah, maka sunnah kifayah hanya berlaku bagi si ayah, si ibu, dan 3 anak lainnya. Adapun untuk si anak yang sendiri ini yang udah gede, karena dia udah balik, yang mana balik itu udah enggak dinafkahin sama bapaknya lagi, maka bagi dirinya sunnah ain, bukan sunnah kifayah, begitu. Karena kaidah umumnya itu seorang anak laki-laki wajib dinafkahi sama bapaknya itu sampai dia balik. Kalau udah nggak balik, kalau udah balik maksudnya, maka dia orang tuanya tidak wajib lagi menafkahi dirinya, kecuali dalam beberapa kondisi khusus. Misalkan anaknya lagi fokus belajar, atau anaknya memang tidak mampu untuk bekerja karena punya kekurangan. Oke. Selanjutnya, kurban juga supaya disebut sebagai kurban, itu punya 4 syarat yang harus terpenuhi. Artinya, kalau enggak terpenuhi, sembelihan ini enggak disebut kurban dan juga enggak bakal dapat pahala kurban. Yang pertama, kurban harus berupa hewan ternak, yaitu kambing, kambing kacang maupun kambing domba ya. Kemudian juga sapi atau kerbau dan juga unta. Yang kedua, syaratnya harus disembelih pada waktunya. Waktunya berlangsung sejak hari Idul Adha sampai berakhirnya hari Tasyrik. Tanggal 10, itu kan Idul Adha ya. Tanggal 11, 12, 13, hari Tasyrik. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, bahwasannya hari tasyrik di mazhab Syafi'i itu tanggal 11, 12, 13. Sedangkan di mazhab lain itu hanya tanggal 11, 12 saja. Oleh karena itu kalau teman-teman nanti dengar ada ustadz yang bilang, ya hari tasyrik tanggal 11, 12 aja, ya mohon dimaklumi. Dan tentu saja kita harus menghormati ya pendapat mereka. Kemudian juga waktunya itu dimulai sejak setelah terbit matahari. Ditambah kadar waktu 2 rakaat sholat id. Di sini Anda buat kadar waktu karena tidak diwajibkan orang yang pengen kurban itu ikut sholat id atau ikut dengar khutbah id. Yang diwajibkan adalah dia menunggu sampai berlalunya kadar waktu 2 rakaat sholat id dan juga 2 khutbah id yang ringkas. Misalkan terbit matahari itu jam 5 pas, 5 teng. Dan kalau dihitung-hitung, dikira-kira waktu buat 2 sholat id kemudian juga 2 khutbah id itu 15 menit. Maka seorang boleh mulai berkurban jam 5 lebih 15 menit. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang perempuan yang sekiranya nggak ikut sholat karena haid dan berhalangan, ya nggak masalah untuk tetap nyembelih. Atau misalkan laki-laki yang misalkan ya mager sholat id, itu tetap sah sembelihannya dengan syarat tadi, sudah berlalu 2 rakaat sholat id. Kalau dia nyembelih sebelum itu, sebelum waktu itu, maka sembelihannya tadi tidak mendapat pahala kurban. Tentunya lebih afdol kalau teman-teman sekalian yang punya kesempatan sekaligus itu untuk menghadiri sholat id ya. Karena itu sholat setahun sekali. Oke. Lanjut syarat ketiga, yaitu niat. Niat itu diwajibkan untuk membedakan sebuah ibadah dengan ibadah lainnya. Kita bisa lihat bahwasannya orang yang akikah, orang yang kurban, orang yang bayar dam, atau orang yang nyembeli buat makan dan jualan itu sama-sama nyembelih. Lalu bagaimana cara membedakan tujuannya? Yaitu dengan niat. Oleh karena itu, diperlukan, diwajibkan seorang yang pengen kurban, ketika menyembelih, itu meniatkan kurbannya. Ya Allah, aku niat ini untuk takorub, untuk kurban, mendekatkan diri padamu. Artinya, orang yang misalkan
di hari Id itu dia emang kerjaannya nyembelih kambing karena jualan. Hari biasa pun dia juga jualan nyembelih kambing gitu. Nah, orang ini ya kalau dia nggak meniatkan pas nyembelih di hari Id itu untuk kurban, maka yang dia sembelih pun dari daging biasa, bukan daging kurban. Dan nggak bisa pula misalkan orang ya tadi dia nyembelih hari Id, dia nyembelih aja buat makan. Habis kesembelih dia mikir, sekarang hari Id ya, ya udah deh yang barusan jadi kurban aja, nggak bisa. Karena kurban itu karena niat itu ada waktunya. Kapankah waktu untuk berniat? Dilihat dulu. Seandainya orang ini kurban, dia nyembelih sendiri, maka niatnya itu harus dihadirkan ketika dia mau nyembelih. Adapun orang-orang yang nggak nyembelih sendiri, yang diwakilkan ke orang lain, ke panitia, ke lembaga, maka niatnya itu bisa di dua kondisi. Dia bisa meniatkan ketika lagi mewakilkan ke orang lain, Pak Panitia ini saya niatkan untuk kurban ya, atau bisa pula dia nitip ke wakil tersebut ke panitia supaya panitia meniatkan ketika panitia lagi nyembelih gitu. Dan juga menyebut nama dalam niat itu tidak wajib. Bahkan talafuz atau mengucapkan niat itu nggak wajib. Karena niat itu cukup dalam hati ya. Cukup terbesit dalam hati bahwasanya ini untuk kurban. Itu cukup. Dan kalau di Indo kan populernya disebutin ya niatnya, diucapkan. Uh, ini kurban atas nama Fulan. Atas nama Fulanah. Nah, sebagaimana nih bilang tadi bahwasannya nyebut nama pemilik kurban itu nggak wajib, maka seandainya terjadi secara nggak sengaja, salah penyebutan nama pemilik kurban itu tidak mempengaruhi keabsahan suatu kurban. Begitu. Kemudian juga tadi kelewat dikit ya. Tadi kita bilang pembahasan tentang waktu kurban, tanggal 10 sampai 13. Kemudian ada yang nanya bagaimana hukumnya berkurban di malam hari. Nah, kalau kita cek kitab-kitab Syafi'iyah, kita akan dapati bahwasannya hukum kurban di malam hari itu makruh. Alasannya apa? Alasannya karena yang pertama, kalau malam hari itu fakir miskin nggak pada ngumpul. Yang kedua juga pada malam hari itu berpotensi terjadi kesalahan dalam pemotongan kurban. Karena gelap kan zaman dulu juga kan nggak ada lampu, adanya cuman ya penerangan seadanya. Oleh karena itu disimpulkan hukumnya makruh. Nah, tapi Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, guru besar Syafi'iyah di Mesir, itu bilang bahwasannya uh, untuk zaman sekarang yang mana udah lebih canggih, kemudian juga penerangan itu udah lebih maksimal, maka tidak dimakruhkan kurban di malam hari kalau alasan-alasan tadi itu tidak ada. Oke, selanjutnya syarat terakhir, hewan sembelihan harus selamat dari cacat atau dari aib-aib yang bisa mengurangi nilai daging. Lanjut, jenis dan usia hewan kurban. Teman-teman sekalian, di pembahasan ini itu ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya itu menentukan batas minimal seekor binatang ternak itu boleh disembelih sebagai kurban. Batas minimal, artinya tidak ada batas maksimal. Hewan-hewan yang disembelih di bawah umur-umur ini itu tidak mendapatkan pahala kurban. Yang pertama domba. Domba itu boleh disembelih ketika umurnya sudah genap 1 tahun. Sudah first anniversary ya. Udah ulang tahun yang pertama, beranjak ke tahun kedua. Dan juga di sini kita pakai tahunnya Hijriyah, bukan Masehi. Sebagaimana di bab-bab fikih lainnya. Atau boleh juga yang belum setahun. Dengan syarat dia di atas 6 tahun, di atas 6 bulan, tapi giginya udah tanggal. Jadi sebagaimana manusia itu disebut balik kalau dia udah ihtilam, mimpi basah. Nah, kalau dalam dunia perkambingan itu disebut balik kalau giginya udah tanggal, udah ganti gigi. Oke. Kemudian yang kedua kambing. Kalau kambing sama seperti sapi, umur minimalnya itu 2 tahun Hijriyah. Adapun unta itu 5 tahun. Dan bisa dilihat di gambar sebelah kanan, bahwasannya kambing dan juga hewan ternak lainnya itu giginya di bawah aja, nggak di atas. Kambing itu disebut 1 tahun kalau giginya tumbuh 2 di tengah. Karena kalau belum 1 tahun itu giginya masih kecil-kecil, gigi susu, dan belum rapih. Ntar kalau kambing naik tahun kedua,
jadi 4 gigi. Pas kambing naik ke umur tahun ketiga jadi 6 gigi. Dan sampai 8 gigi itu maksimal. Dan juga ada sebagian ulama kontemporer yang berpendapat bahwasannya yang jadi patokan itu bukan umur si kambing, bukan umur si sapi, melainkan berat badan. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh salah satu dokter kami di Al-Azhar, Dr. Atiyah Lashin. Ya, beliau condong ke pendapat ini. Misalkan seekor sapi tadi kita bilang umurnya itu minimal 2 tahun. Nah, tapi kalau ikut pendapat yang tadi, patokannya berat badan, maka sapi itu meskipun belum 2 tahun, boleh dikurbankan kalau berat badannya itu mencapai 350 kilogram. Begitu. Tapi pendapat ini menyelisih ijma ya, menyelisih pendapat yang sangat kuat yang dianut oleh ulama-ulama lainnya. Oleh karena itu Syekh Abdullah Syahawi juga bilang bahwasanya ya ini jangan diambil pendapat ini. Karena menyelisihi kebanyakan ulama. Lanjut, ketentuan binatang kurban. Seekor kambing atau domba hanya boleh dikurbankan oleh satu orang. Karena kurban itu perlu niat, tadi kita sebutin ya. Dan niat ini harus jelas siapa yang niat. Dan dalam bab kurban, niat untuk kurban kambing dan domba hanya boleh untuk satu orang. Artinya kalau sampai ada kejadian patungan seekor kambing untuk kurban satu RT. Ini kambing kami kurbankan atas nama RT 7 atau atas nama senat atau atas nama apa. Nah, itu tidak sah, tidak disebut sebagai kurban. Lalu gimana solusinya kalau emang misalkan pengen patungan karena emang nggak cukup atau orang beli keruan kambing? Jawabannya adalah dengan akad hibah. Bisa teman-teman misalkan atau orang sekelas itu patungan ngumpulin uang sekian sekian sekian, kemudian uang tersebut dihadiahkan ke satu orang supaya orang ini yang beli kambing atau dia yang orang beli kambing dan kurbannya atas nama dia. Kalau kayak gini, maka orang terakhir tadi dapat pahala kurban dan teman-temannya dapat pahala sedekah. Atau boleh juga misalkan ya patungan, kemudian patungannya beli kambing, kambingnya ini dikasih ke satu orang supaya dia yang berkurban begitu. Sedangkan sapi dan unta itu boleh dikurbankan oleh maksimal 7 orang. Dengan syarat setiap 7 orang ini minimal patungan sepertujuh. Jadi kalau misalkan satu kambing atau seekor sapi itu mau 2 orang, 3 orang tuh boleh-boleh aja. Seandainya lebih, seekor sapi patungan 8 orang, maka itu berpotensi menjadikan kurbannya nggak sah. Meskipun demikian, tadi kita bilang tentang ketentuan tentang bidang kurban, tetap dibolehkan ketika kurban kita menyertakan atau menghadiahkan pahala kurban ke orang lain. Dan ini nggak dibatasi ya. Mau 2 orang, mau 3 orang, ya Allah saya berkurban pahalanya untuk saya dan keluarga saya, untuk saya dan kampung saya. Itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika beliau berkurban, beliau berdoa, ya Allah, terimalah kurban ini atas Muhammad dan juga atas umatnya Muhammad. Kemarin juga kita bahas di pembahasan ini bahwasannya nggak boleh kurban atas orang lain yang masih hidup, kecuali diizinin sama dia. Dan juga nggak boleh kurban atas orang yang sudah wafat, kecuali kalau dia sudah berwasiat sebelumnya. Ini pendapat yang utama di mazhab. Meskipun di mazhab lain, di mazhab Hanbali kalau nggak salah itu boleh berkurban atas orang yang sudah wafat. Oke. Boleh juga patungan kurban seekor sapi atau unta untuk tujuan berbeda-beda. Selanjutnya ini urutan terafdol ya. Kemarin kita bilang yang afdol itu aslinya seekor unta. Orang yang punya uang lebih silakan kurban unta. Kemudian sapi, kemudian domba, kemudian juga kambing. Tapi kalau dia diberi 2 pilihan antara seekor unta atau 7 kambing, 7 domba, maka lebih baik 7 domba. Karena semakin banyak darah yang ditumpahkan, maka sebagian besar ampunannya. Kemudian kita kemarin juga udah bahas tentang hewan kurban itu nggak boleh cacat. Ada 4 cacat yang disebutkan dalam sebuah hadis. Yang pertama, cacat mata atau picek mata, al-aura. Hewan yang ada selaput putih di satu matanya. Satu mata aja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Apalagi kalau buta. Yang kedua, hewan yang jelas-jelas pincang, al-arja. Patokannya adalah ketika dia jalan,
bersama rombongannya, kawanannya, dia itu ketinggalan. Yang ketiga, hewan yang al-maridoh, yang jelas-jelas sakit. Yang sakitnya ini bikin dia kurus dan juga bikin dagingnya nggak bagus. Yang terakhir, hewan yang sangat kurus. Di sini Anda pakai kata sangat dan jelas karena sifat-sifat tadi itu kalau tipis-tipis aja, kalau nggak parah itu masih ditoleransi. Misalkan matanya itu nggak picek, cuman sedikit bisa nggak ngelihat, sedikit nggak bisa ngelihat, itu masih maafu, masih boleh. Atau hewannya ini nggak pincang parah, pincang sedikit aja, itu boleh. Sakitnya nggak parah, boleh, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini Ani udah ngelis sifat-sifat lainnya yang nggak sah dan yang sah. Kalau tadi kan kita sebutin 4 sifat sekaligus. Ada sifat-sifat lain yang nggak tercantum dari tadi. Kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Yang pertama adalah hewan yang hamil. Hewan hamil, menurut pendapat mu'tamad di mazhab, itu nggak sah buat kurban. Karena janinnya ini berpotensi mengurangi kadar daging dari si induk. Meskipun ada ulama Syafi'iyah juga yang ngebolehin. Seperti Ibnu Rif'ah. Yang kedua, hewan yang sakit kulit. Yang ketiga, hewan yang gila. Yang keempat, hewan yang ompong semua giginya. Ompong di sini artinya awalnya dia punya gigi. Dia lahir punya gigi, kemudian ompong semua giginya. Itu nggak sah. Kemudian juga hewan yang telinganya lumpuh, dan juga hewan yang terpotong lidahnya, telinganya, ekornya, dan susunya. Meskipun cuma sebagian. Nah, di sebelah kanannya ada sifat-sifat yang sah. Meskipun seakan-akan kalau kita lihat kayak nggak sah. Yang pertama hewan yang baru melahirkan. Itu boleh. Yang kedua hewan yang matanya itu lemah kalau malam-malam. Tapi kalau siang dia oke-oke aja. Kemudian juga ada hewan yang pas lahir tuh sampai gede emang nggak punya gigi. Terus juga kalau dia ompong sebagian aja tuh boleh. Kalau telinganya berlubang, boleh. Atau telinganya terbelah juga boleh. Dengan syarat terbelahnya tadi nggak sampai terlepas ya. Kemudian juga hewan yang lahir tanpa ekor dan susu. Dan terakhir hewan yang berjerawat. Dan di sini kita udah kelar nge-review materi yang kemarin. Sebelum kita lanjut ke materi baru, adakah yang pengen tanyakan teman-teman sekalian? Nggak ada? Berarti ya belum ada, Set. Oke, nggak masalah. Apakah Sakit sakit? kulit? Silakan, Oke. Kak. Sakit kulit itu termasuk ya, itu di yang sebelah kiri. Sakit kulit itu masuk aib-aib yang bikin nggak sah. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita beranjak ya ke materi baru yang tinggal sedikit lagi. Bismillah, kita bakal ngebahas tentang pembagian daging kurban. Ini materi yang cukup penting ya, karena di antara hadirin ini ada teman-teman yang merupakan panitia kurban. Masya Allah. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Kalau kurbannya itu kurban wajib, yang mana tadi kita bilang kurban yang karena nazar, atau nggak cuma kurban nazar, akikah nazar, bahkan bayar dam ya ketika haji atau umroh, itu kan wajib. Setiap sembelihan yang sifatnya wajib, maka konsekuensinya hasil sembelihannya nggak boleh dimakan, bahkan nggak boleh dimanfaatkan oleh pemilik sembelihan dan orang-orang yang berada di dalam tanggungan nafkahnya. Artinya kalau seorang ayah itu bernazar supaya bisa kurban, supaya kurban tahun ini, maka ketika disembelih nanti, hasilnya itu dagingnya, tulangnya bahkan, tanduk dan kulitnya itu nggak boleh diterima oleh dirinya, istrinya, dan anaknya. Melainkan harus diserahkan semuanya ke orang fakir miskin. Nggak boleh diserahkan ke orang yang nggak miskin. Tuh. Oke. Bahkan lebih ekstrim lagi, seandainya setelah disembelih, sebelum dibagikan ke orang fakir miskin, itu ada sebagian daging yang rusak. Misalkan dia kurban kambing, dan dari 20 kilo itu hasil sembelihannya, 5 kilonya itu keburu basi, keburu rusak sebelum diterima orang fakir miskin. Konsekuensinya, dia harus ganti rugi, keluar uang, mengganti 5 kilogram yang rusak tersebut. Selanjutnya, kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka tidak harus semuanya disedekahkan ke fakir miskin, melainkan harus ada sebagian saja yang disedekahkan
ke fakir miskin. Meskipun cuman ngasih ke satu orang. Dan juga ngasihnya ini harus berupa daging. Jadi kalau ngasihnya itu malah hati aja, babat aja, kulit aja, itu nggak sah. Harus juga dalam keadaan mentah. Nggak boleh ya, kalau habis sembelihan itu, ya dagingnya ini dimasak, dibikin jadi lauk, dibagi ke orang miskin. Itu nggak ijza, nggak sah. Dan juga harus segar. Nah, teman-teman di sini perlu fokus ya. Tadi dibilang bahwasannya harus ada sebagian yang disedekahkan ke fakir miskin. Lalu, apa definisi sebagian? Kalau kita cek di buku-buku Turos, sebagian ini itu batas minimalnya adalah kadar daging yang bisa disebut sebagai harta. Kadar daging yang bisa dibeli. Kalau Syekh Sahawi itu bilang kurang lebih kadar dagingnya itu adalah 1 kilogram. Artinya, ketika seorang nyembelih kambing sunnah, kemudian dia dapat 20 kilogram misalkan. Nah, minimal ada 1 kilogram yang dikasih ke fakir miskin. Itu minimal ya, minimal. Artinya kalau dia mau misalkan, saya kurban, saya mau semuanya buat saya dagingnya. Kecuali sekilo aja buat fakir miskin. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Cuman pahalanya yang nggak segede yang nanti kita bahas. Gitu. Dan juga tadi harus ngasih daging. Nggak boleh ngasih 1 kilo misalkan kulit semua, tulang semua, tanduk semua. Nggak boleh. Harus dalam keadaan mentah dan juga harus dalam keadaan segar. Nah, nanti makanya tadi ada yang tips soal ya. Apa hukumnya panitia bagi-bagi daging kurban dalam bentuk kornet? Kita lihat dulu. Seandainya kornet ini dibagikan di luar bagian yang wajib, maka sah saja. Misalkan tadi kita bilang, dari 20 kilogram tadi, 1 kilogram ini udah dikasih ke orang miskin. Dalam bentuk mentah, daging, dan juga segar. Nah, maka sisanya itu, mau 5 kilonya lagi, mau semuanya, itu mau dikasih dalam bentuk kornet, makanan sekalipun, itu sah-sah saja. Yang penting, batas minimalnya itu terpenuhi. Terpenuhi, disampaikan, diserahkan dalam bentuk daging, mentah, dan segar. Gitu. Meskipun demikian, si penyembelih, atau lebih tepatnya kita bilang orang yang punya si binatang, itu disunahkan untuk ngambil bagian, untuk makan dari kurban tersebut. Karena ada ayatnya ya, di surat apa nih? Fakulu minha wa'imul baisal fakir. Al-Hajj ya. Maka makanlah minha darinya, dari 9 tersebut. Wa'imul baisal fakir. Dan juga kasih makanlah ke orang-orang yang fakir. Dan juga tadi kita bilang bahwasanya Rasulullah itu ketika berkurban mengambil sedikit daging buat beliau. Yang biasanya beliau ngambil bagian hati, kibedah. Kemudian juga dianjurkan untuk ngambil bagiannya buat si penyembelih itu nggak lebih dari 1/3 bagian. Kalau mau lebih, ya boleh-boleh aja. Tapi sayang aja pahalanya ntar nggak sebanyak yang sebelumnya. Dan juga di sini perlu diperhatikan ya, nggak boleh ngasih daging atau hasil kurban apapun itu ke orang non-muslim. Nggak boleh, menurut pendapat yang mu'tamad. Kenapa nggak boleh? Karena kurban itu ibadah, dan kurban itu adalah jamuan dari Allah untuk kaum muslimin. Sehingga tidak diperkenankan ngasih ke orang yang non-muslim. Baik itu kadar wajib maupun kadar yang nggak wajibnya. Begitu. Dan juga konsekuensi dari kurban sunnah ini, meskipun hanya harus ngasih sebagian ke orang miskin, itu nggak boleh pemilik kurban menjual kulit atau tanduk dari hasil kurban tersebut. Nggak boleh dijual ya. Nggak boleh dijual meskipun ntar uangnya buat dikasih ke orang fakir miskin. Nggak boleh. Selanjutnya, ini pemilik kurban tidak boleh, selain dia haram, artinya berdosa ya kalau dilakuin, dan tidak sah menjual sembelihannya, hasil sembelihannya, baik dagingnya, bulunya, ataupun kulitnya. Itu nggak boleh. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Baik kurban yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa nggak boleh? Karena ada hadisnya. Man ba'ajal da adhiyatihi udhiyatihi faludhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka nggak ada kurban baginya. Artinya kurbannya nggak sah. Gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, terkhusus yang jadi panitia ya, ini tolong diperhatikan ya.
Jangan sampai terjadi menjual daging hewan kurban atau tulang maupun hasil lainnya. Meskipun demikian, ada ulama yang membolehkan menjual kulit kurban, yaitu ulama Hanafiyah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyum. Boleh dijual dan uangnya nanti dikasih orang miskin ya, bukan malah diambil buat yang kurbannya gitu. Ya barangkali seandainya ada kondisi mendesak yang enggak memungkinkan untuk nyimpan kulit, untuk menggunakan kulit, barangkali pendapat ini bisa jadi alternatif. Kemudian juga nggak boleh menjadikan hasil kurban sebagai upah bagi tukang jagal, namun boleh dikasih sebagai hadiah. Jadi kan kalau manggil tukang jagal itu kan perlu uangnya, perlu upah. Upahnya itu nggak boleh diambil dari kulit atau bahkan dari daging juga nggak boleh. Pak, daging ini, bagian ini buat Bapak sebagai upah. Nah itu nggak sah. Kenapa demikian? Karena ngasih upah itu sama dengan jual beli. Tadi kita bilang jual beli nggak boleh. Nah ngasih upah juga sama. Tapi boleh kalau kita ngasihnya bukan sebagai upah, melainkan sebagai hadiah. Lah, kemudian muncul pertanyaan dong, kalau gitu panitia kurban gimana dong kalau pengen manggil tukang jagal, upahnya dari mana uangnya? Ada dua solusi. Yang pertama, upah untuk tukang jagal bisa diambil dari si pemilik kurban. Di awal kurban disampaikan, Bapak, Ibu, harga kambingnya 3,5 juta. Kita perlu untuk bayar tukang jagal, tambahin sekian ratus ribu. Transparan saja, sehingga uangnya itu berasal dari si pemilik kurban. Solusi kedua itu bisa diambil dari hasil patungan, patungan dari panitia kurban. Oleh karena itu jangan sampai kejadian lagi ngasih upah dari upah buat penjagal itu dari hasil kurban. Karena tadi ngasih upah itu sama maknanya dengan jual beli. Dan juga jangan sampai ngasih upah dari uang kas masjid. Nggak boleh ya. Uang kas masjid itu untuk keperluan masjid. Sekarang kita bakal bahas, tadi kan kita ngomongin kadar minimal. Sekarang kita bakal bahas bagaimana pembagian dianjurkan. Ada beberapa level. Level pertama, level yang paling mulia. Kurban sunnah itu seluruh hasil dagingnya disedekahkan ke fakir miskin. Seluruhnya. Kecuali sedikit saja. Tadi kalau misalkan ya hasil kurbannya itu 20 kilo, ya semuanya dikasih ke fakir miskin. Dan kemudian si pemilik binatang itu ngambil sedikit aja. Lukmatan atau lukmatain. Ngambil segam daging. Untuk dirinya, untuk tabaruk. Ini level paling tinggi. Nah, di bawahnya ada kurban itu hasilnya dibagi jadi 3. Ini adalah pembagian yang populer di Indonesia ya. Sepertiga pertama itu dikasih ke orang miskin, disedekahkan. Dan perlu diperhatikan, ngasih ke orang miskinnya tadi harus berupa daging, harus mentah, harus segar. Dan ngasih ke orang miskin ini konsekuensinya, orang miskin yang nerima, sama dia boleh dimakan, boleh dijual lagi, boleh kasih ke orang lain. Karena bentuk pemberiannya sebagai tamlik, memindahkan kepemilikan. Nah, sepertiga yang kedua itu dihadiahkan ke orang kaya. Orang kaya di sini artinya ini ya, orang yang gak miskin ya. Orang yang mampu. Atau ngasih ke tetangga. Nah, ngasih di sini itu beda dengan ngasih yang di orang miskin. Kalau ke orang miskin, kita ngasih ala sabili tamlik. Memindahkan kepemilikan. Terserah orang miskin yang mau dijual lagi, mau dimakan itu boleh. Nah, tapi kalau ke orang kaya, ke tetangga, itu ngasihnya harus untuk dimakan. Artinya, kalau diterima sama orang yang kaya, nggak boleh sama dia dijual lagi. Itu nggak boleh. Bolehnya ya imah dia makan, atau imah dia gunakan untuk jamuan ke orang lain. Begitu. Dan juga, kalau ke orang miskin kan harus daging dan harus mentah. Nah, kalau ke orang yang nggak miskin, itu daging, tapi boleh nggak mentah. Boleh udah dimasak. Dan seperti terakhir, itu untuk dirinya. Dan juga nanti untuk keluarganya. Ini adalah pembagian yang dianjurkan. Jadi kalau teman-teman nanya, apa hukumnya misalkan pemilik kurban ngambil buat dirinya lebih dari setengah? Boleh nggak? Sah nggak? Jawabannya boleh. Jawabannya sah. Tapi itu nggak afdol. Gitu. Yang penting ada kadar yang dikasih ke orang miskin. Oke, lanjut. Hmm.
apa hukumnya memindahkan daging kurban? Ini penting ya teman-teman. Dan sebelum kita bahas beginian, kita perlu membedakan antara mindahin daging kurban dengan mindahin hewan kurban. Itu beda. Kalau mindahin hewan kurban, misalkan aneh beli kurban kan di Bekasi, kemudian udah kebeli hewannya nih, atau depan rumah aneh pindahin hewannya ke Jakarta untuk sembelih di sana. Nah, kalau kayak gini kasusnya, itu jawabannya boleh. Atau misalkan aneh orang Bekasi, aneh bilang ke orang teman aneh yang di Jawa Timur Nganjuk misalkan, aneh bilang ke dia, tolong dong beliin binatang buat aneh, kurbanin di sana. Boleh nggak jawabannya? Boleh. Yang nggak boleh, yang jadi masalah adalah mindahin hasil kurban. Karena seekor kurban itu ketika sudah disembelih, maka ada hak fakir miskin setempat. Kalau dia disembelih di Jakarta, ya berarti di bagian di Jakarta. Gitu. Nah, kita lihat dulu, apa hukumnya mindahin daging kurban. Kalau kurbannya wajib, kurban ke nazar, maka haram dipindahkan seluruh hasil kurbannya dari tempat penyembelihan. Di sini aneh bold seluruh. Artinya mau dagingnya, mau kakinya, kulitnya, tanduknya itu seluruhnya itu nggak boleh dipindahin dari tempat dia dikurban. Harus dikasih ke fakir miskin setempat, orang lokal. Adapun kalau kurban sunnah itu haram mindahin bagian fakir miskinnya aja. Nah ini penting. Tadi kita bahas ya bahwasanya fakir miskin itu punya bagian minimal yang kalau kata Syekh Syahawi itu 1 kilogram. Nah maka misalkan di sebuah kota A disembelih binatang seberat 30 kilogram dan udah dikasih 1 kilogram daging mentah ke fakir miskin setempat, nah sisanya ini itu boleh-boleh saja dipindahin ke kota-kota lainnya. Begitu. Artinya yang diharamkan hanya bagian untuk orang miskin, yang mana bagiannya adalah bagian minimal. Meskipun demikian, ada ulama Syafi'iyah yang ngebolehin mindahin bagian fakir miskin ke desa lain. Di antaranya adalah Imam Al-Isnawi. Oke, sebelum kita lanjut ke dua bab terakhir, adakah yang pengen nanya atau menambahkan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada set itu dari Sofa Islami, dipersilahkan. Oh, silakan. Dibacain boleh, saat moderator. Hmm, Oh, nah itu. Ustadz, jadi gini Ya, saya ini lebih ke mau tanya ke tentang pembagian. Jadi kan mungkin sedikit cerita dulu ya. Kemarin tuh temen anak tuh sama Almet tuh sempat udah apa namanya udah patungan ya untuk kurban. Nah terus tuh pas ini pas di tengah perjalanan mau mau pesen nih di suatu lembaga ada temen yang apa namanya sempat pikir kalau semisal sepertiga kan berarti dapatnya sepertiga ya untuk sahibul korban. Nah itu tuh takutnya ditakutkan tuh kurang gitu saat di hari di eh aduh, maaf. Jadi rencananya tuh setelah korban itu bakal ada halal bihalal yang di mana halal bihalalnya tuh pakai hasil daging kurban itu. Nah terus kan karena kita tahunya kita bakal dapat sepertiga dari yang kita kurbanin, terus tuh temen tuh sempet takut kurang gitu dagingnya. Jadi beliau ini berinisiatif gimana kalau semisal kurban sendiri gitu Ustaz. Jadi nanti semisal sepertiga untuk sahibul kurban, tapi sepertiga yang lain tuh dibagiin ke teman-teman yang patungan gitu boleh nggak? oh alah. Oke, oke, paham. Oke, Ya, Bismillah. Izin jawab ya. Ini makasih karena ada yang nanya, nih, keinget ada poin yang luput tadi. Yang pertama, dalam suatu tulisannya, Syekh Labib Najib itu pernah nulis bahwasannya yang menariknya itu, ternyata ketika kita berkurban, bagian yang wajib dikasih ke fakir miskin itu nggak harus berasal dari kurban kita. Artinya, misalkan aneh tukang daging nih, di kamar aneh, rumah aneh banyak stok daging, aneh kurban kambing. Nah, aneh ngasih orang miskin daging, bukan dari kambing ini,
tapi dari yang ada di puasa nih, boleh nggak? Jawabannya sah-sah saja gitu. Yang penting pemberian tadi itu diatasnamakan atas kurban yang tadi. Oke. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan kan tentang eh, bolehkah ngasih dari bagian yang lain? Mungkin untuk solusinya itu kalau ngerasa kurang, kan tadi kita bilang setiap hewan kurban masing-masingnya itu punya kewajiban untuk ngasih ke fakir miskin. Maka seandainya dirasa satu kambing aja kurang, mungkin bisa diakalin ya. Dengan kambing pertama ini sepertiga untuk orang miskin. Nah, kambing kedua itu untuk orang miskinnya cukup sebagian kecilnya aja, sekilonya aja gitu. Yang penting dari kambing kedua ini ada bagian untuk orang fakir miskin. Dan jangan sampai 2 ekor kambing. Kambing pertama full orang miskin, kambing kedua enggak. Nah, ini dikhawatirkan masuk kategori yang enggak sah gitu. Dan juga izin nambahin ya, tadi mumpung ada penyampaian tadi. Tadi kita bilang sapi dan unta itu boleh 7 orang. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya kewajiban untuk ngasih daging ke fakir miskin itu berlaku ke setiap orang ini. 7 orang ini masing-masing punya kewajiban dari bagian mereka. Jadi bukan malah seekor sapi kan bertujuh nih. Berarti seekor sapi ini udah yang ini buat orang miskin, masing-masing baru dibagi-bagiin. Enggak gitu. Masing-masing orang ini bertujuh, setiap dari mereka punya kewajiban untuk sedekah ke orang miskin gitu. Sekiranya cukup jawabannya ya. Oke, Berarti ada lagi Ustaz, yang mau berarti itu boleh ya? ya? Ya, kalau misalkan tadi 2 kambing, kambing pertama full orang miskin, kambing kedua itu bukan buat orang miskin, full orang kaya, dikhawatirkan nggak sah gitu. Jadi kalau pengen aman, tadi silakan kambing pertama buat orang miskin sebagian, kambing kedua itu sebagiannya kecil buat orang miskin, begitu. Oke, Ada lagi yang ada banyak pertanyaan saat di chat ya. Oh, aneh nggak buka Zoom soalnya, jadi nggak Oke, ngeliat. Boleh satu lagi deh. mungkin oke nanti pertanyaan lainnya kita taruh di akhir ya karena ada 3 pertanyaan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Oh ini dari siapa ya? Dari sini, dari Fitriah. Pak Ustadz, maaf. Jika sudah ada yang bertanya, lebih afdol mana? Satu kambing atau patungan satu dari 7 bagian sapi? Ini gampang, mangga dipersilahkan. Oke, ini pertanyaan bagus ya, bagus ini. Ini dibahas di kitab Hasyiah Hasyiah Kanzul Gibin. Jadi begini, ada khilaf sebenarnya. Kalau misalkan seorang punya duit yang cukup buat ekor kambing dengan patungan 1/7 sapi, mana yang lebih afdol? Aslinya, yang lebih afdol adalah kalau dia motong kambing sendirian. Kenapa demikian? Karena hadisnya tadi bilang bahwasannya ketika kambing disembeli, sebelum darahnya nyampe tanah, orang diampuni. Artinya kalau dia cuma seekor sapi bareng-bareng, kan cuma sekali doang penumpang darahnya gitu. Nah, tapi ini berlaku kalau patungannya 1/7 kambing. Maaf, maksudnya 1/7 sapi. Adapun kalau dia punya 2 pilihan, seekor kambing atau 2/7 sapi. Nah, di sini ada khilaf, beda pendapat. Nah, tapi pendapat yang dipilih sama sebagian ulama Syafi'iyah bahwasannya lebih afdol 2/7 sapi dibandingkan seekor kambing. Begitu. Oke, boleh. Kalau ada satu lagi, Ustaz Hisham. Oke, siap. Mungkin kita lanjut ke ini. Mungkin dari Bu Esti Budiningrum. Niat menyembelih untuk banyak orang ada batasan jumlah orangnya kah, Ustaz? Nah, itu. Oke, bismillah. Tergantung hewan sembelihannya ya. Tadi kalau kita bilangnya niat kambing atau domba, itu hanya boleh untuk 1 orang. Tapi kalau niatnya itu sapi atau unta, itu boleh 7 orang. Ini kalau kita bicara niat tentang udhiyah, niat berkurban. Adapun kalau niat menghadiahkan pahala, itu nggak terbatas, boleh ke orang manapun. Boleh, berapa orang pun tuh boleh. Tapi kalau niat pemilik kurbannya, hanya boleh tadi 1 orang di kambing, dan 7 orang maksimal di sapi dan juga unta. Nanti di akhir kita bahas ya tentang doa berkurban. Kita ada pamit lagi? Ada kurang lebih, oh 2 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Waktunya keburu habis tuh.
Nah, sekarang kita sampai ke bagian sebelum terakhir tentang penyembelihan hewan. Di awal kita kemarin bilang ya bahwasannya dalam kitab-kitab fikih itu ada bab namanya bab zabaih, bab sembelihan. Bab ini ada banyak pembahasan. Ada pembahasan soid tentang berburu, ada udhiyah, hewan kurban, ada yang terakhir akikoh. Nah, tiga ini merupakan bagian dari pembahasan penyembelihan hewan. Dan kita hanya ngebahas udhiyah saja, hewan kurban. Sekarang kita bakal agak mundur sedikit tentang tutorial menyembelih hewan. Bagaimana sebuah sembelihan, seekor sembelihan itu bisa dikatakan halal. Ada 4 rukun yang harus terpenuhi jika sebuah penyembelihan itu mau halal. Yang pertama kita lihat dari si penyembelihnya dulu, orang yang motong. Orang yang motong ini haruslah seorang muslim ataupun ahlu kitab yang mana hal dinikahi. Ahlu kitab itu artinya kalau nggak Nasrani, Yahudi ya. Nah, dan juga ada syarat tambahan harus orang yang bisa melihat. Artinya orang yang mohon maaf itu tunanetra nggak bisa melihat itu nggak halal sembelihannya. Nah pertanyaannya, apakah zaman sekarang orang Nasrani dan juga orang Yahudi itu masih masuk kategori ahlu kitab yang halal dinikahi? Ini sebenarnya panjang bahasannya di bab nikah. Tapi dalam sebuah darsnya, Syekh Mustafa Abdul Nabi kemarin ngejelasin. Singkatnya, adapun Nasrani zaman sekarang itu tidak ada yang memenuhi kriteria yang halal dinikahi. Kalau Yahudi itu panjang banget pembahasannya ya. Ada Israeliyin, ada bukan, dan sebagainya. Ala kuliah Yahudi pun ada potensi halal dinikahi, tapi sedikit banget, kecil banget. Dan sudah langka dan jarang. Dan di akhir darsnya, beliau bilang, yang paling selamat ya kalian zaman sekarang jangan lagi menerima sembelihan ahli kitab. Begitu. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah ya. Aneh ngomong lagi dari awal bahwasannya ini yang aneh omongin sejauh ini adalah pendapat Syafi'iyah. Jadi kalau teman-teman nemu mazhab lain yang ngebolehin, ya monggo aja. Tentunya dengan syarat ketentuan sendiri ya. Ya, yang pertama tadi penyembelihnya itu harus Islam atau ahlu kitab dan juga harus yang bisa melihat. Yang kedua, hewan sembelihannya. Hewan sembelihannya adalah hewan yang halal dimakan. Artinya kalau kita nyembelih hewan yang nggak halal dimakan, itu nggak bikin hewan tersebut jadi halal. Misalkan apa ya, kita ambil sampel misalkan ya singa lah. Kita motong seekor singa dengan cara yang syar'i, bismillahirrahmanirrahim gitu. Apakah jadi halal? Enggak gitu. Karena emang dia emang udah haram dimakan dari awalnya. Dan juga harus disembelih dalam keadaan hidup. Oke. Selanjutnya, rukun yang ketiga, prosesi penyembelihannya. Ketika disembelih, harus harus memutus saluran pernapasan atau hulkum ya, dan juga saluran makanan, mari. Jadi teman-teman di leher binatang itu ada 4 saraf. Ada saluran pernapasan, hulkum, ada saluran makanan, mari, ada lagi 2 wadajan. Wadajan itu artinya urat nadi ya. Nah, ulama ini di mazhab-mazhab lain tuh khilaf. Ada yang bilang yang wajib dipotong tuh hulkum dan mari, kayak Syafi'iyah. Ada yang bilang enggak, yang wajib dipotong tuh 3. Ada yang bilang 1 dan sebagainya. Ala kulihal yang dipilih, yang resmi di Syafi'iyah harus memotong keseluruhan dari hulkum dan juga mari. Artinya, kalau yang dipotong enggak seluruhnya, misalkan baru motong setengah hulkum, itu keburu meninggal hewannya. Nah, maka hewan ini bangkai. Karena dia meninggal bukan karena terpotongnya hulkum dan mari. Melainkan karena dia kehabisan darah atau misalkan karena ya kesakitan tersiksa gitu. Oleh karena itu disyaratkan pemotongan ini harus 1 kali dan juga secara cepat. Jadi sekali potong itu langsung terpotong hulkum dan marinya seluruhnya, bukan setengahnya kemudian keburu meninggal. Kalau kayak gitu malah bangkai jadinya. Dan juga dilarang memotong, menyembelih hewan kurban sampai kepalanya terputus. Ketika dibilang dilarang di sini, itu artinya kalau dilakuin, pelakunya dapat dosa. Namun, sembelihannya tetap halal. Tapi ini perkara yang diperselisihkan ya. Karena ada ulama yang bilang, ya nggak haram juga sih, makruh aja. Di antara yang bilang makruh ini memang Romli. Dia bilang, ya makruh kalau kita motong binatang itu sampai kepala terputus. Karena yang dianjurkan itu, kita motong hulkum dan mari, sampai kepalanya
setengah terputus ya. Kemudian ditaruh dulu, digeletakin di tanah sampai seluruh darahnya keluar. Nanti kalau udah 1-2 menit, baru silakan disempurnakan penyembelihannya. Dan ternyata yang menariknya, hewan yang disembelih dengan cara syar'i, motong hulkum dan mari, itu dagingnya, warna dagingnya, itu lebih bagus dibandingkan hewan yang mati dengan cara ditembak atau dengan cara ya bangkai. Gitu. Yang terakhir, alat sembelihannya, itu harus berupa benda yang tajam dan bisa memotong. Boleh besi, boleh plastik, boleh perunggu, pokoknya setiap benda yang tajam dan bisa memotong, itu boleh digunakan buat nyembelih. Namun dengan syarat selain gigi, selain kuku, dan juga tulang. Karena ada hadisnya ya, yang larang secara langsung nggak boleh kurban dengan tulang, kuku, dan juga apa tadi? Gigi. Oke. Ya, sebelum kita ke bab terakhir, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada tolong dibaca itu bisa ya. Sepertinya ada. Bismillah. Tar. Di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Boleh tidak menunda distribusi daging kurban? Misal, hari Senin kurban, hari Jumat baru dibagikan. Barakallahu fiik. Itu. Oke, terima kasih. Ini adalah materi yang Anda siapin, tapi luput baru disampaikan. Oke, bolehkah ngebagiin daging kurban setelah hari tasyrik berakhir? Jawabannya adalah boleh. Karena tidak disyaratkan pembagian itu dilaksanakan di hari-hari tasyrik. Begitu. Meskipun tentu saja ya, yang lebih utama adalah dibagiin pas hari kurban. Ya karena kan tujuan dibagiin itu kan supaya kaum muslimin berpesta, menikmati hidangan Allah di hari-hari kurban. Tapi kalau dibagiin setelah hari kurban, boleh nggak? Jawabannya boleh. Nggak dilarang. Bahkan ini bisa jadi ya, merupakan sebuah solusi untuk permasalahan daging kurban yang over di sebuah desa. Atau misalkan fakir miskinnya nggak ada yang punya kulkas. Boleh nggak dibagiinnya mepet-mepet pas hari kurban udah kelar, besok dibagiin udah kelar. Boleh nggak? Jawabannya boleh gitu. Nggak disyaratkan bagian daging kurban itu harus di hari tasyrik. Yang disyaratkan adalah nyembelihnya harus dari tasyrik. Wallahu a'lam. Boleh atau lagi Syekh Hisham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, eh, mau nanya. Kan tidak boleh dibagikan kepada non-muslim dalam bentuk apapun. Nah, misalkan orang kafirnya fakir, miskin, dan sudah ikut ngantri. Dan mungkin memang ada lebihnya. Jadi diberikan nggak ya? Nah, itu. Oke. Oke. Bismillah. Ini kemarin udah nanya sebenarnya, tapi aneh izin ulang lagi ya. Barangkali kemarin aneh kurang maksimal nyampeinnya. Oke, bolehkah ngasih ke fakir miskin atau ke orang yang non muslim meskipun dia fakir? Jawabannya pendapat yang mutamat di mazhab itu tidak boleh. Alasannya karena tadi ya, karena ini adalah ibadah dan ibadah itu ada ketentuannya sehingga kita nggak boleh melanggar ketentuan dalam ibadah. Dan juga ini adalah jamuan dari Allah untuk kaum muslimin. Sehingga pendapat yang muktamad, yang resmi di mazhab, itu nggak boleh ngasih ke non-muslim. Namun, Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' itu berpendapat bahwasannya yang lebih dekat ke kaidah-kaidah mazhab, boleh ngasih ke non-muslim. Dengan syarat, non-muslimnya ini adalah non-muslim yang bukan harbi. Harbi itu istilah ya teman-teman ya, buat orang non-muslim yang dia tuh harb, memerangi kita. Kan kurang lebih tuh kalau diklasifikasi orang non muslim itu ada 4. Yang pertama harbi yang memerangi kita. Yang kedua ada zimmi yang mana dia itu berada dalam negara Islam dan damai. Ntar ada muahad juga ada muhammad, kita skip aja. Nah, kalau kata Imam Nawawi di kitab Al-Majmu' itu boleh saja ngasih ke non muslim yang non harbi. Namun tentu saja kita sebisa mungkin nggak ngasih ke non muslim gitu. Karena ini adalah perkara ibadah. Meskipun demikian, bukan berarti kita dilarang ngasih daging ke non-muslim. Enggak. Kita boleh kok berbagi ke mereka. Hanya saja nggak pakai jalur kurban. Masih banyak jalur lainnya untuk berbagi ke non-muslim selain kurban. Bisa hibah, bisa sedekah. Oleh karena itu, spesial untuk bab kurban, sebagaimana zakat ya, itu nggak boleh dikasih ke non-muslim. Kalau pengen ngasih, silakan pakai uang yang kamu punya.
Kalau pengen daging silakan ke warung beli daging, akad sedekah boleh atau akad hibah boleh. Jangan dengan apa namanya? Kurban. Ya mungkin kalau emang kondisi mendesak ya, kondisi mendesak yang misalkan ini kalau sampai nggak dikasih ada maslahat yang hilang atau ada mudarat yang timbul, barangkali bisa kita beralih ke pendapat memenuhi tadi. Oke. Boleh deh, Faisam, kalau ada tuh lagi. Kayaknya tidak ada Sat. Nggak Lanjut. ada. Oke. Terakhir, kita sampai ke pembahasan sunnah-sunnah kurban. Berikut adalah perkara-perkara yang dianjurkan ketika berkurban atau ketika mau nyembelih. Yang pertama, bagi orang yang hendak kurban, itu disunahkan tidak motong rambut dan kuku dari badannya. Rambut di sini artinya bukannya di kepala doang ya, melainkan seluruh rambut di tubuh kita, itu kalau pengen berkurban, sebaiknya jangan dipotong. Kenapa demikian? Karena ada hadis ya, hadis yang menyatakan bahwasannya ya diharapkan itu anggota tubuh kita mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kalau misalkan dipotong ya khawatirnya kadar ampunannya berkurang. Ini merupakan yang dipilih mazhab Syafi'iyah. Disunahkan tidak motong. Baik itu rambut maupun kuku. Disunahkan ya, nggak harus. Kalau di mazhab yang lainnya, Abu Hanifah dan Imam Malik itu bilang, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau di mazhab lain, Imam Ahmad bilang malah haram. Diharamkan motong rambut maupun kuku. Dan ini hanya berlaku di dua hal tadi ya, rambut dan kuku. Artinya nggak dihalangkan untuk memakai wangian atau untuk berjima itu nggak diharamkan. Kemudian sunnah selanjutnya bagi laki-laki yang mampu itu disunahkan untuk nyembelih sendiri. Kenapa demikian? Karena Rasul pun demikian. Beliau nyembelih sendiri. Adapun perempuan atau orang-orang lain yang nggak mampu untuk nyembelih, nggak kuat, itu silakan mewakilkan ke ahlinya. Namun tetap dianjurkan untuk dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut. Kenapa demikian? Karena di hadisnya juga ada. Rasulullah itu nyuruh untuk hadir menyaksikan penyembelihan supaya kebagian ampunan. Selanjutnya, itu disunahkan untuk menajamkan pisau dan juga menghadapkan leher sembelihan ke arah kiblat. Misalkan ada yang nanya, Ustadz, misalkan saya kurban 10 kambing. Kambing pertama tanggal 10, kambing kedua dan kelima sampai kesekian tanggal 12, tanggal 11, 13 dan seterusnya. Nah, saya ini disunahkan nahan motong kuku dan rambut di kambing yang mana ya? Jawabannya adalah di kambing yang pertama. Artinya ketika satu bagian dari kambing sudah disembelih, maka sudah gugur tuntutan untuk nggak motong rambut dan kuku. Adapun ya besok-besoknya boleh udah boleh udah boleh motong rambut dan kuku. Gitu. Kalau di Mesir itu dan Saudi juga sih, ya kita nyembelihnya biasanya di tukang jagal ya. Tapi di Mesir juga ada kok orang-orang yang dia nyembelih di depan rumahnya sendiri. Oke, selanjutnya sunnah kurban lainnya adalah menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan juga motong leher bagian bawahnya. Karena unta dan juga hewan-hewan lain yang berleher panjang itu disunahkan motong leher bagian bawah, bagian sini ya. Adapun hewan-hewan yang lehernya pendek, sapi, kambing, domba, itu motongnya leher bagian atas. Ini sunnah. Artinya kalau seandainya kejadian nggak sengaja unta malah motong leher atasnya, terus kambing malah motong leher bawahnya, sah nggak? Jawabannya sah aja. Hanya saja itu menyelisih yang utama. Kemudian juga ketika menyembelih disunahkan membaringkan sembelihan di atas si kirinya. Jadi hewannya dibaringkan yang ngadep ke atas bagian kanannya. Kemudian kepalanya itu dipegang pakai tangan kiri sehingga nyembelihnya itu pakai tangan kanan. Dan juga 3 kakinya itu diikat kecuali kaki kanan belakang. Disunahkan juga mempertajam pisau dan juga menekan pisau secara perlahan ketika menyembelih. Juga dianjurkan untuk berdoa ketika menyembelih dan juga basmalah serta sholawat. Nah ini perhatikan teman-teman ya. Di mazhab Syafi'iyah membaca basmalah ketika menyembelih itu sunnah. Artinya seandainya qadarullah lupa baca basmalah pas menyembelih itu masih sah sembelihannya, masih boleh dimakan. Kenapa demikian? Karena ya landasannya ada sebuah hadis ketika seorang sahabat nanya, Rasul, saya nyembelih tapi lupa basmalah. Bagaimana? Ya Rasul bilang, silakan kau baca basmalah sekarang, kemudian dimakan. Nah, namun pendapat ini menyelisih pendapat
kebanyakan ulama. Karena mazhab lain itu mewajibkan baca basmalah. Ada mazhab yang kalau misalkan nggak baca basmalah karena lupa, bolehlah, nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja, haram sembelihannya. Ada pula mazhab yang lebih ekstrim lagi itu bilang mau dia lupa, mau dia ingat, kalau dia nggak basmalah, haram sembelihannya. Nah, oleh karena itu, yang paling aman teman-teman sekalian tentu saja, ya kita ketika nyembeli baca basmalah. Hanya saja kalau misalnya kejadian lupa untuk nggak basmalah, ya silakan ikut pendapat Syafi'iyah. Dan terakhir, ini adalah doa yang sempurna ketika kurban. Ya, ketika dia menyembelih, dia takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia berselawat, dan terakhir dia baca doanya. Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, sembelian ini adalah minka, adalah rezeki darimu. Wa ilaika, dan juga merupakan persembahan untukmu. Fataqabbal, maka terimalah. Min, dari. Nah, di sini teman-teman boleh nyebutin kalau untuk diri sendiri, minni, dariku. Atau min fulan, dari si fulan. Atau min abi, dari ayahku, dari ibuku. Atau minna, dari kami. Ini buat orang-orang yang memberi bareng-bareng. Tuh. Itu doa yang sempurna. Tapi kalau di Indo tuh, ya karena mungkin sebenarnya banyak ya, kita biasanya pakai doa yang bawah, doa yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazaminka wa ilaika fataqabbal min fulan. Begitu. Ala kulli hal, ini semua adalah anjuran. Artinya kalau nggak dilakuin itu nggak masalah, tapi karena kurban ini momen yang spesial, ya alangkah baiknya kita memenuhi seluruh syarat-syaratnya, bahkan sampai sunah-sunahnya. Dan dengan demikian, berakhir sudah materi kita pada sore kali ini. Oke, sebentar. Oke, uh, sebelum lanjut ke sesi tanya-jawab, seperti kemarin, Anda bakal ngadain kuis berhadiah. Rame nggak yang hadir? Kalau nggak rame, nggak usah ya. Ya lumayan lah. Oke, kita bakal ngadain kuis dulu ya sekilas. Ada 2 pertanyaan yang disediakan. Peraturannya sama kayak kemarin ya. Teman-teman yang Timur Tengah, jangan jawab dulu. Nanti kalau teman-teman yang awam nggak bisa jawab, baru Anda lempar. Kemudian juga baru boleh jawab itu ketika udah angkat tangan. Angkat tangan dulu, nanti sama Ustadz Moderator bakal ditunjuk. Baru silakan jawab. Dan kalau misalkan nggak kejawab, baru yang lain angkat tangan. Dan kali ini 2 pertanyaan ya. Kita bikin pertanyaannya agak beda. Soal ini boleh dijawab sama yang perempuan maupun laki-laki. Selama dia bukan orang Timur Tengah, oke? Mohon maaf ya Timur Tengah ya. Oke, yang pertama, soal pertama. Ini soalnya agak susah nih. Teman-teman yang Timur Tengah boleh siap-siap karena soalnya agak susah. Tadi kita udah ngebahas bahwasannya ada beberapa aib, cacat yang bikin hewan kurban itu nggak boleh keterima. Nggak boleh dikurbankan. Nah, namun dari sekian banyak aib, ada 4 aib yang disebutkan beruntun dalam satu hadis. Sebutkan 4 aib tersebut dengan bahasa Indonesia aja. Dengan bahasa Indonesia, tapi yang penting jelas ya. Sebutin keempat-empatnya. Silakan kalau ada yang tahu jawabannya. Pak Moderator tolong dipilih ya. Itu ada saudara dia Anjum. Dipersilakan. eh Bismillah, yang pertama jawabannya ada picak mata, kemudian ada jelas sakit pincang, kemudian ada jelas sakit, dan yang terakhir ada sangat kurus. Oke, selamat jawabannya benar. Lanjut ya ke soal kedua. Soal kedua ini belum nyiapin lagi sebentar. Apa ya soalnya? Masa nama kitab sih? Bentar ya, ini belum nyampe soal yang kedua. Oh, soal kedua ya. Udah gampang aja lah. Oke, buat teman-teman yang tahu, tadi kita udah ngebahas bahwasannya kurban itu, ini yang jawab nggak boleh yang udah jawab ya. Kurban itu punya syarat-syarat yang kalau nggak terpenuhi, maka kurbannya nggak sah.
nggak kurban. Nah, sebutkan 4 syarat dari kurban. Ada yang mau jawab? Nggak ada? Silahkan Pak, kayaknya yang Mbak Lestari dulu ya, dipersilahkan. Syaratnya Ustaz, Muslim, balik berakal, merdeka, dan mampu Ustaz. Kalau ini bukan syarat. Ini adalah orang-orang yang diminta untuk berkurban. Jawabannya salah ya. Boleh yang lain? Teman-teman yang Indo dulu ya. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, terpaksa kita oper ya. Benar nggak ada nih? Oke, karena nggak ada yang jawab, silakan teman-teman Timur Tengah kalau ada yang pengen jawab. Oke, langsung ada Zakiar Ramadhani. Silakan tuh Zakiar Ramadhani. Bismillah, syarat sah kurban itu pertama dia berupa hewan ternak seperti kambing, sapi, unta. Kemudian kedua disembelih pada waktunya di hari raya Idul Adha sampai selesai hari tasyrik. Terus kalau ya dan waktunya mendetail juga kemarin saya sebutin sejak terbit matahari dan tambah kadar 2 rakaat sholat id dan 2 khutbah id. Kemudian Ya. yang ketiga niat berkurban. Yang keempat hewan kurbannya selamat dari cacat. Oke, selamat. Yaitu adalah syarat kurban. Oke, selamat buat teman-teman yang dijawab ya. Dan buat yang tadi jawab, itu tolong segera habis ini hubungi admin. Karena Ane harus belanja besok dan lusa udah pulang ke Indonesia ya. Oke, sekian dari Ane. Sekarang Ane kembalikan ke moderator. Ya, Bismillah, sudah ada beberapa pertanyaan yang dimana ini pertanyaan dari saudari Lestari. Ustadz, kalau menyembelih di hari tasyrik harus setelah matahari terbit dan kadar itu juga atau tidak? Nah, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, hitungan sepertiga itu dari berat hewan utuhnya, Ustadz. Nah, itu. Oke, bismillah. Soal yang bagus ya. Tadi ketika dibilang dimulai setelah terbitnya matahari dan kadar 2 rakaat sholat, juga ada khutbah, itu adalah kadar waktu boleh dimulai. Itu pun hanya berlaku di hari tanggal 10. Jadi sejak tanggal 10, udah terbit matahari, itu orang boleh menyembelih. Mau pagi, siang, sore, malam pun boleh. Sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13. Kenapa tenggelam matahari? Karena kita patokannya Hijriyah. Hijriyah itu ganti tanggal di waktu malam maghrib. Dan kemudian juga tadi nanya ya, yang dibagi itu dagingnya aja atau seluruhnya. Nah, sependek yang saya tahu, yang dihitung adalah dagingnya aja. Dan juga bagian-bagian yang boleh dimakan. Nanti kalau aneh keliru, aneh bakal kasih koreksi ya. Aneh kirim di grup insya Allah. Wallahu a'lam. Yap, terima kasih. Tadi sempat ada yang angkat tangan ya. Mungkin saudari Nila tadi sempat angkat tangan. Mungkin boleh mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tat, saya kan dapat daging kurban. Tapi tadi kan saya dulu-dulunya enggak tahu kalau enggak boleh dibuat orang kafir. Nah sekarang tahu, tapi dia sudah terbiasa dapat dari saya tuh gimana Tat? Tapi saya dapat juga gitu loh. Jadi bukan kurban saya, tapi saya dapat daging kurban. Terus saya kasihkan orang kafir karena dia sudah rutin gitu loh Tat. Gimana Tat hukumnya? Oke, paham. Bismillah. Ya, benar. Hukum asalnya, kita bicara hukum asal dulu ya. Hukum asalnya itu hasil kurban, nggak cuma daging. Hasil kurban itu tidak boleh diberikan kepada muslim. Bahkan, seandainya kita ngasih ke orang yang berhak pun, misalkan kita ngasih ke orang yang miskin tapi muslim. Nah, dia ini, itu pun dilarang ngasih kurban tersebut ke orang muslim. Ini hukum asalnya ya. Gitu. Nah, kemudian
tentu saja ada beberapa kasus di mana terlanjur ngasih atau nggak sengaja ngasih gitu. Kalau itu kayak gimana? Nah, untuk kasus yang Ibu tanyakan tadi, sudah terbiasa ngasih, itu mungkin barangkali solusinya ya, itu jangan dikasih lagi. Yang udah berlalu silakan. Jangan dikasih lagi dalam bentuk kurban. Gitu. Kalau Ibu mau ngasih lagi, yang paling aman silakan Ibu ngasih dengan daging yang Ibu punya, yang Ibu dapat, bukan dari kurban. Sekiranya ada rezeki lebih, itu mungkin kalau misalkan sungkan ya, buat berhenti ngasih, silakan dibelikan daging, kemudian dikasih ke teman Ibu tersebut. Tentunya jangan bilang ini dari kurban ya. Gitu. Dan karena kita sebisa mungkin perkara ibadahnya hati-hati ya. Karena dikhawatirkan ya ibadah kita ini nggak gede pahalanya dan sebagainya. Itu mungkin sedikit solusi dari saya Bu ya. Kalau misalkan pengen tetap ngasih, tapi nggak pengen ya salah ngasih, silakan ngasih dengan jalur lain. Wallahu a'lam. Terima kasih, Tat. Ya sama-sama. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan ajukan tangan atau mungkin eh, memberikan pertanyaannya di kolom chat. Tadi sistem katanya banyak yang nanya tadi ya, yang pas di materi tadi. Oh, sudah ke ini, Udah sudah ah, selesai tadi. ada yang mau bertanya? Oke, mungkin aneh yang nanya Sat, boleh tidak? Oke, ini Boleh. pertanyaan mungkin afdoliyah ya. Apakah lebih afdol mungkin nyembelih pakai sapi lokal apa sapi wagyu, Sat? Oke, Bismillah. Sebenarnya kalau kita telusuri di kitab Syafi'iyah ya, itu disebutin banyak sifat-sifat menarik, sifat-sifat sembelihan yang utama. Nanti ada yang ngebahas warnanya. Warna hewan paling utama itu warna apa? Yang pertama putih, kedua kuning dan sebagainya. Ada lagi hewannya ini mending laki-laki, mending jantan, mending betina, atau mending yang khunsa. Yang dia tuh ya kelaminnya dua dan juga lain sebagainya lah. Ala kuliah untuk yang satu ini aneh nggak nemu ibarohnya, tapi sekiranya sapi ada sapi di antara jenis sapi yang dagingnya lebih lembut dibanding sapi lainnya, maka sapi tersebut lebih diutamakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat baik-baik ya, ulama ketika bilang unta lebih baik dibandingkan sapi, landasannya itu karena unta dagingnya lebih banyak dan juga unta dagingnya lebih lembut. Nah, oleh karena itu sekiranya ada sapi yang punya ilat ini, mungkin bisa kita kiaskan hukumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya, Sat. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari saudara Ahmad Rifari. Bagaimana kalau pemberian dagingnya sudah diolah, namun ternyata jadi bahan untuk dijual, seperti warung bakso yang asal dagingnya dari daging kurban? Begitu. Bagaimana, Sat? Oke, ini kembali ke materi tadi ya. Yang pertama, pembagian daging itu ke fakir miskin tidak dibenarkan dalam bentuk nggak mentah, harus segar, harus basah. Tapi kaidah ini hanya berlaku untuk daging, untuk pembagian ke orang miskin yang kadar minimal. Jadi misalkan ya dari sekian kilo hasil kurban, 1 kilonya itu wajib dibagikan ke orang miskin dalam keadaan mentah, basah, dan juga segar. Nah sisanya itu boleh-boleh saja diolah. Ngasih panitia ngebagiin dalam bentuk kornet, dalam bentuk daging kering itu boleh-boleh saja. Meskipun ini ya milisi yang utama ya. Nah kemudian tadi ada pertanyaan, apakah hukumnya daging kurban dijadikan sebagai tadi bahan jualan ya? Bukan. Bahan jualan. Ya, bahan jualan. Jawabannya tergantung. Kalau penerima ini menerima karena dia golongan fakir miskin, jawabannya boleh. Karena tadi kita bilang di awal, bahwasannya pemberian daging kurban ke fakir miskin itu ala sabili tamlik, dalam bentuk penyerahan kepemilikan. Boleh saja dia diolah, dijual, dan lain sebagainya. Adapun kalau si penerimanya ini bukan orang miskin, orang yang kaya, orang yang berkecukupan di hari raya, maka orang tersebut tidak dibenarkan, tidak dibolehkan menjadikan daging tersebut sebagai bahan jualan. Wallahu a'lam.
mungkin kepada teman-teman sekalian dipersilakan untuk bertanya karena sepertinya takut ini kesempatan terakhir ya. Mungkin dipersilahkan, jika tidak ada insya Allah akan ditutup ya. Kita tunggu sejenak. Ya udah nggak apa kalau nggak ada sistem. Ya nggak ada ya. Ya sudahlah, tanpa berpanjang lebar, sepertinya sudah beneran tidak ada ya. Kita hitung mundur, 3, 2, 1, tidak ada. Untuk memastikan ya siapa tahu tiba-tiba ada orang berubah pikiran ya. Oke, siap. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih kepada Ustadz Rafiul Izza sudah ini ya, menyampaikan materi yang cukup menarik ya. Bahkan pertanyaan aneh saya pun dijawab. Masya Allah. Oke, paling itu saja. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini dan semoga bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam event beberapa hari ke depan ya. Berapa ya kurang lebih berapa hari lagi. Gitu ya. Paling itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Rafiliza yang sudah mengisi dan kepada teman-teman yang sudah hadir. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita bersama-sama menutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.